Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke Android. Kembali ke Android, kita akan membahas tentang posttest ke-7. Nah, di posttest ke-7 ini kita lebih ke fragmen, tapi penerapannya ke tab layout. Nah, di sini kita akan ke tab layout, di mana kita akan membuat tiga tab layout yang kita inisialisasi dalam bentuk fragmen-fragmen. Nah, di sini kita punya tiga fragmen ya. Ada fragmen home sebagai home-nya atau dashboard-nya. Selanjutnya ada fragmen hitung untuk tab layout yang kedua, dan fragmen profile ini untuk fragmen yang ketiga kayak gitu. Fragmen tiga apa maksudnya, tab layout yang ketiga. Nah, fragmen-fragmen ini kita panggil di activity main di sini. Nah, oke. Kita panggil di sini nih, tab layout nih. Nah, keunggulannya ketika kita manggil suatu fragmen nih, fragmen, kita tuh sama aja kayak manggil satu activity kayak gitu. Jadi kita nggak manggil activity yang lain. Jadi intinya kita tuh hanya berkecimpung di satu activity, cuman dia mempunyai beberapa fragmen kayak gitu. Nah, selain ada fragmen, kok maksudnya selain ada tab layout, itu ada yang namanya kayak bottom bar, itu juga ada. Terus sidebar itu kalau nggak itu ada pop up juga bisa pakai fragment. Pop up itu terus notification, ya pop up itu semacam notif, itu juga biasanya pakai fragment. Intinya yang tidak memerlukan banyak activity lah. Nah, di sini seperti biasa kita di dalam fragment itu kita harus menginisialisasi suatu adapter. Nah, kayak gini. Nah, di adapter sini kita karena menggunakan yang namanya ini section manager ini, yang mana dia dengan konteksnya support fragment manager seperti itu. Tidak semua fragmen itu harus membutuhkan support fragment manager, tetapi dalam penerapannya itu berbeda-beda. Maksudnya apa sih? Kalau di tab layout sendiri kita itu menggunakan, bentar, ada yang namanya adapter. Nah, ini adapter untuk kita mengolah yang layout-layoutnya. Ada fragmen yang nggak butuh ini, ada juga. Kayak contoh kita buat suatu fragmen, terus untuk merequest suatu API, ya kan? Kita contohnya API-nya kita bisa pakai JSON atau banyak lah. Itu nanti kita request API, terus habis itu get datanya, terus habis itu tinggal kita recycle view datanya. Nah, recycle view sendiri adapternya beda juga, nggak kayak gini, tergantung dengan penggunaannya seperti itu. Oke, ini adapter untuk kita menerapkan yang namanya tab layout. Sini ada untuk bahasa Kotlin seperti ini ya. Sini ada apa ya, yang dimaksud dengan tab kosong atau yang home-nya tadi, indeks ke satu yang hitung tadi, indeks kedua yang profile. Oke, terus ini get account-nya berapa fragmen atau berapa tab layout yang diimplementasikan seperti itu. Terus di sini tab title itu untuk yang atasnya tab layout tuh biasanya kan ada tuh judulnya seperti itu. Nah, untuk isi-isinya sendiri seperti biasa, kalau dihitung fragmen kita akan menghitung yang namanya, di sini kita hitung volume tabung kalau salah ya, volume tabung ya, udah lama nih kalau salah. Kalau nggak salah benar nih, kalau saya kita menginputkan dua, yaitu jari-jari dan tinggi, kita bisa menghitung luas alas ataupun volumenya. Ini sama kayak pertemuan sebelumnya, kita juga melakukan seleksi autentikasi apakah itu kosong, terus habis itu kita gunakan perubahan dari string ke double dan sebaliknya untuk ditampilkan ke teks atau text view lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya profile. Profile ini sama seperti sebelumnya. Saya menerapkan 4 icon sebenarnya. Di sini ada Instagram, WA, Maps, dan Google. Nah, di Maps sendiri kalau nggak salah kita akan langsung ditujukan ke WD4 ya kalau salah. Nah, ini Maps, kita buka dulu Maps, mana map. Oh, file, hitung home fragment. Nah, ini.
kalau ini map kita menggunakan apa ya, latitude ya salah, kok namanya latitude apa lupa aku nih. Ini seperti koordinat lah istilahnya. Nah, penggunaannya ada di developer Google lah, Android developer Google itu di sana ada. Kita bisa menggunakan yang namanya zoom dan sebagainya kayak gitu. Sama seperti sebelumnya, sini aja Google juga, search Google dan sebagainya. Untuk hasilnya seperti ini, kita lihat nih, karena sudah di run untuk mempersingkat waktu. Nah, ini homepage-nya seperti ini. Ketika kita geser, bisa geser di sini ataupun klik di sini. Nah, kita inputkan contoh seperti ini. Kita bisa mengaktifkan nomor koma kayak itu karena kita mengimplementasikan number desimal ya guys. Kita luas alas, ini akan keluar hasilnya, volume juga keluar hasilnya. Maaf di sini karena bertumpuk karena apa ya? Ruangannya saya cukupkan sedikit, tapi hasilnya terlalu banyak, makanya akan mengeluarkan angka yang bertumpuk di tengah seperti ini. Jadi terlalu banyak angka, tetapi ruangan yang disediakan tidak cukup. Jadi ya kayak gini. Karena kita menggunakan koma, jadi hasilnya seperti itulah. Terus selanjutnya profile, kita akan cek ke profile Instagram seperti biasa, kita akan menginkkan ke Instagram. Jangan lupa untuk ini biasanya dibutuhkan use permission ya. Dibutuhkan use permission, bisa di setting, bisa di manifest nanti use permission internet access-nya. Jadi di sana misalnya. Terus ada map seperti biasa, just once. Nah, nanti kita di direct ke bagian kampus 4 kayak gitu. Kita bisa lewat kereta atau apa kayak gitu. Karena saya menggunakan emulator, jadi belum ada sign in-nya kayak gitu. Belum ada access location-nya. Ini juga belum saya beri permission juga soalnya. Oke, mungkin itu saja dari saya karena hal yang telah terkait post-test sudah disampaikan di sini. Saya sudah mengimplementasikan, mungkin ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.